rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Perkenalkan saya Buntoro bersama istri saya Lim Endang Sulistiorini dan adik-adik saya Mariati Pranoto dan Kanyawati Pranoto akan menemani Bapak Ibu Saudara dalam program Hikmat Pagi GKI Karasaru bersama keluarga pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapak kami yang ada di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan pada pagi hari ini. Kami berkumpul bersama-sama untuk merenungkan sebagian firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau buka hati kami supaya kami mengerti apa menjadi kehendak-Mu. Kami mengerti apa menjadi jalan-jalan-Mu Tuhan dan perintah-perintah-Mu. Jadikan kami supaya kami bisa melakukan segala firman-Mu, segala kehendak-Mu. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kami serahkan hikmat pagi ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kau urapi hamba-Mu, Angga yang akan membawakan firman ini, supaya kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan doa ini. Amin. Tema hikmat pagi hari ini adalah keharmonisan Kristus. Firman Tuhan yang mendasari ini dari Mazmur 85 ayat 10 yang berbunyi demikian. Sungguh pertolongannya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaannya tinggal di negeri kita. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Suatu perpaduan yang harmonis antara kasih, kesetiaan, keadilan, dan damai sejahtera. Ini merupakan suatu gambaran tentang bagaimana sifat-sifat ilahi yang membawa berkat dan pemulihan. Kasih di sini merujuk kepada kasih Tuhan yang tanpa syarat, sementara kesetiaan merujuk pada komitmen Tuhan untuk memenuhi janjinya. Ketika kasih dan kesetiaan bersatu, maka kita dapat melihat gambaran suatu kesempurnaan dari karakter Tuhan yang penuh dengan kasih setia pada umat-Nya. Keadilan juga merupakan sifat Tuhan yang membawa kebenaran dan penegakan hukum, sedangkan damai sejahtera adalah keadaan harmonis yang datang sebagai hasil dari keadilan. Ketika keadilan dan damai sejahtera bercium-cium, ini menunjukkan bahwa keadilan Tuhan dapat membawa kedamaian yang sejati. Bila keadilan, kesetiaan, dan damai sejahtera bersatu dalam kesatuan, maka dapat terlihat adanya suatu gambaran
tentang bagaimana dunia akan terlihat ketika kerajaan Allah terwujud sepenuhnya. Dalam kerajaan ini, kasih dan kesetiaan berjalan beriringan dengan keadilan dan damai sejahtera. Dalam 1 minggu ini kita telah banyak membahas bagaimana kehadiran orang percaya dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya dan memberikan pengaruh bagi bangsa. Maka, melalui itu semua, kita harus menegakkan keadilan dan mempromosikan damai sejahtera dalam lingkungan dimanapun kita berada. Ada banyak berita mengenai orang-orang yang terlibat di dalam pemerintahan. Namun, terlibat juga dalam berbagai godaan yang ada, seperti korupsi yang pada akhirnya menjerat dirinya ke dalam penjara. Memang untuk merubah orang-orang yang ada di dalam bangsa untuk hidup 100% benar tidaklah mudah. Tetapi bagaimana melalui kehadiran kita, baik di kantor, di lingkungan rumah tempat tinggal kita, tempat kita sering melakukan aktivitas, sebagai orang percaya kita dapat memancarkan keharmonisan antara kasih, keadilan, dan kesetiaan. Agar melalui kehadiran kita bisa memberikan dampak yang besar bagi bangsa. Selamat menjadi perpanjangan tangan Kristus di dunia. Hidup dalam keharmonisan Kristus memberikan dampak bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas berkat yang Tuhan berikan pada kami. Kami bersyukur pagi ini kami boleh mendengar firman Tuhan. Kami bersyukur pagi ini kami boleh merayakan hari kemerdekaan negara kami. Kami bersyukur karena Tuhan sudah memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Dan kiranya kami sebagai anak-anak Tuhan yang Tuhan tempatkan di bumi Indonesia ini boleh menjadi kepanjangan tangan Kristus, boleh menghadirkan damai sejahtera dan menghadirkan keadilan di tengah-tengah lingkungan tempat kami tinggal. Bapa, kami tahu ini tidak mudah, tapi biarlah mulai dari kami, orang-orang percaya, kami boleh menghadirkan damai sejahtera dan keadilan, sehingga kehidupan bangsa dan negara kami pun boleh diisi dengan damai sejahtera dan keadilan yang daripada Tuhan. Mampukan kami sebagai anak-anak Tuhan untuk menyatakan terang Tuhan di bumi Indonesia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus.